Halo guys, sekarang kita ada segmen baru nih dari Hitakut yang membahas tentang kisah-kisah mistis dan kisah-kisah yang berbau horor. Namanya Hitakut Story. Loh, eksplor terbengkalainya gimana? Tenang. Tetap kok, cuma nanti kita selang-seling ya sama segmen Hitakut Story. Kita tetap ada eksplornya. Loh, emang kenapa nggak explore aja? Selain kendala kita nyari tempat agak kesusahan, juga biar teman-teman nggak bosen lihat kita terus explore. Loh, temennya kemana? Kalau nggak salah namanya Dongkrak, kok sekarang sendiri? Oh iya guys, kita mau menginfokan untuk kali ini kita eksplornya aku sendiri dulu ya, karena temanku ada kegiatan real life yang nggak bisa memungkinkan untuk dia ikut konten aku. Nah, kali ini Hitakut Story akan membahas tentang pocong. Pasti di antara kalian sudah sering terdengar ya istilah pocong. Apalagi sekarang ada film layar lebar yang lagi booming, yaitu Pocong Gundul. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, dari mana ya asal usulnya pocong itu? Dan ada beberapa jenis pocong loh, yaitu pocong gundul, pocong biasa, dan pocong merah. Emang pocong ganti-ganti baju ya kok? Apa jenisnya banyak banget? Terus kok ada yang nekat berani ngambil tali pocong yang orang udah meninggal ya? Dan ada juga yang bongkar kuburan demi ambil tali pocong tersebut. Kok sampai segitunya orang itu ngelakuin kayak gitu? Oh iya guys, kadang waktu aku explore nih ada yang bilang hati-hati kalau ada bau amis itu pocong, dan hati-hati kalau kamu ada pohon pisang di situ tempat sarangnya pocong. Emang tanda-tandanya gimana sih ya kalau ada pocong? Perasaan aku explore nggak pernah ketemu pocong langsung. Yuk kita kupas di Hitakut Story. Oh iya guys, menurut Wikipedia, pocong adalah jenis hantu yang berwujud manusia yang terbungkus kain kafan dan merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kain kafan mereka. Menurut mitos yang beredar, jiwa orang yang sudah meninggal akan tetap di bumi selama 40 hari setelah kematian. Jika ikatan kain kafan dalam 40 hari tidak dilepaskan, tubuh dikatakan melompat keluar dari liang lahat untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Sumber lain dari tren media, nama pocong sendiri konon berasal dari praktik pemakaman tradisional masyarakat Jawa yang membungkus mayat dengan kain kafan sebelum dikubur. Tujuannya adalah agar mayat tersebut tidak digigit serangga ataupun binatang-binatang lainnya yang ada di dalam liang lahat. Namun, praktik tersebut juga diyakini memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencegah roh jahat atau hantu yang keluar dari tubuh mayat. Diharapkan roh tersebut tidak keluar dari tubuh mayat tersebut dan menjadi seorang pocong. Dalam perkembangannya, cerita mengenai pocong menjadi semakin terkenal di Indonesia. Salah satunya pocong menjadi makhluk halus yang sering dijadikan tema untuk film-film horor. Setelah riset ini aku baru tahu loh jenis-jenis pocong tuh ada 5. Yang pertama, pocong original. Yang kedua, pocong normal. Yang ketiga, pocong merah. Keempat, pocong kali boyong. Nah, yang kelima, pocong terbaru loh guys, yang baru-baru ini muncul dan rame di salah satu bioskop ya, pocong gundul. Sekarang kita bahas satu persatu dulu ya, mulai dari pocong original. Sekarang kita bahas yang pertama dulu ya. Di Jawa Timur terdapat istilah tinipuknyar, yaitu matine wingi kapuke anyar, atau berarti yang artinya matinya kemarin, kapuknya baru. Pocong jenis ini biasanya dari korin orang yang sudah meninggal. Korin sendiri adalah jenis jin pendamping manusia yang selama hidupnya biasanya pocong original berkeliaran mulai 1 hari sampai 7 hari kematian. Pocong jenis original ini merupakan pocong yang wajahnya cenderung tidak terlihat karena tertutup kain kafan.
Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu pocong normal atau pocong original. Pocong normal ini bisa dibilang hampir mirip dengan pocong original ya. Namun jenis pocong ini memiliki wajah yang cenderung terlihat. Kalau tadi yang pocong original kan tertutup kain kafan wajahnya, kalau ini cenderung terlihat. Pocong normal ini biasanya menampakkan diri dengan ciri-ciri berbau kapur barus atau berbau wangi yang biasa untuk memandikan orang yang sudah meninggal dan muncul pada hari ke-8 sampai ke-40 hari dengan kondisi kain kafan dengan berwarna kecoklatan dan dengan wajah yang sangat terlihat asli. Mungkin pocong jenis ini yang sering kita lihat di film-film horor ya, pocong original ini. Sekarang kita lanjut ke pocong yang ketiga, yaitu jenis pocong merah. Jenis pocong merah ini dibilang varian pocong yang sangat ditakuti karena pocong tersebut sangat agresif, dan konon katanya pocong merah ini dikatakan dengan roh pendendam. Yang warna merah ini merupakan perasaan marah atau dendam kesumat, bisa dibilang pocong yang ganas dan berbahaya. Dan penduduk setempat percaya bahwa pocong merah ini merupakan pemimpin dari pocong-pocong lainnya karena pocong merah ini terbilang sangat ganas. Selanjutnya yang keempat, pocong Kaliboyong. Pocong Kaliboyong merupakan nama lain dari Sungai Kode yang membelah kota Yogyakarta dengan hulu Gunung Merapi. Pocong Kaliboyong tersebut digambarkan sebagai sosok hantu yang sangat menyeramkan dan suka meneror orang. Dan pocong Kaliboyong ini sejarahnya berasal dari seorang dukun penganut ilmu hitam yang mati dengan cara dimutilasi oleh warga pada zaman dulu. Nah, lanjut yang terakhir, pocong gundul. Pocong gundul termasuk jenis varian pocong yang terbaru ya guys. Istilah gundul berarti pocongnya ini tidak ada rambutnya. Kisah pocong gundul ini berasal dari cerita seorang dukun yang mengadakan perjanjian dengan iblis. Dengan mengabadikan perjanjian dengan iblis, akhirnya pocong gundul sering meneror rumah-rumah warga sekitar. Pocong gundul ini akan meneror warga dengan cara mengetuk pintu dan menggunakan kepalanya. Tujuan pocong gundul mengetuk kepalanya agar warga yang ia ketuk pintunya berkenan untuk membuka tali pocongnya. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang dipercayai tentang tali pocong. Bicara tentang tali pocong sendiri tentu membuat suasana mendadak menjadi mencekam. Selain berada di lokasi yang tidak mungkin untuk diambil, yakni di dalam liang lahat, namun masih banyak orang jahat di luar sana yang berani dan sengaja mengambil tali pocong untuk keperluan sesuatu hal, seperti jimat contohnya, yang digadang-gadang bisa memberikan berbagai manfaat serta keberuntungan untuk seseorang yang mengambilnya. Namun tak sedikit juga yang menganggap kesaktian tali pocong itu hanya sebuah mitos belaka. Sampai detik ini pun kebenaran di balik kesaktian tali pocong tersebut masih menjadi sebuah misteri. Kendati demikian, tali pocong masih kerap diambil dan dipraktikkan oleh masyarakat sekitar.